Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat sehat dimanapun Anda berada, jumpa bersama saya, Norina Syaumi, mahasiswa pendidikan profesi apoteker Universitas Mataram. Hari ini, kita akan berada dalam diskusi interaktif dengan tema Kolaborasi Mahasiswa Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram bersama Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka promosi kesehatan berbasis media sosial untuk mendukung masyarakat sehat. Senang sekali pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita Bapak Badarudin Eskep Nurse MM selaku Kepala Bidang PKPKL Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selamat siang Bapak. Selamat siang, salam sehat, alhamdulillah sehat. Mungkin tanpa kepanjangan kata kita bisa langsung memasuki sesi diskusi yang Pak. Membahas terkait dengan promosi kesehatan. Tentunya promosi kesehatan ini dibentuk sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat. Dan juga promosi kesehatan ini dibentuk karena adanya isu kesehatan yang timbul di masyarakat khususnya Nusa Tenggara Barat itu sendiri. Nah, terkait dengan permasalahan kesehatan, apa yang saat ini menjadi urgensi khususnya bagi Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan permasalahan kesehatan yang sedang melanda masyarakat Nusa Tenggara Barat itu? Terima kasih. Di Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini tengah menghadapi beban ganda penyakit atau yang sering disebut oleh para ahli double burden of disease. Nah, dalam konteks ini Provinsi Nusa Tenggara Barat memprioritaskan yang pertama itu adalah masalah gizi kronis sekaligus lonjakan kasus penyakit menular dan tidak menular. Hal ini kita peroleh pada saat evaluasi standar pelayanan minimal kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang termaktub dalam rencana pembangunan jangka menengah Nusa Tenggara Barat. Apa saja hal yang menjadi isu prioritas tadi itu? Pertama adalah percepatan penurunan stunting. Kita ketahui bahwa Nusa Tenggara Barat berdasarkan survei kesehatan SKI pada tahun 2024 yang lalu memposisikan angka stunting cukup tinggi. Namun kemudian untuk tahun 2026 ini pada triwulan 1 berada di angka 12,38%. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan lonjakan penyakit tidak menular yang kita biasa sebut sebagai meningkatnya sebagai PTM. Yang pertama adalah kasus hipertensi. Kita ketahui bahwa dampak dari hipertensi ini bisa, manakala tidak dikelola dengan seksama, dia akan bisa menyebabkan penyakit lainnya seperti gagal ginjal dan atau stroke dan sebagainya. Di sisi yang lain adalah diabetes mellitus. Kedua penyakit ini memformulasikan kondisi yang sama seperti tadi. Demikian juga hal lainnya terkait dengan gangguan metabolik. Nah, untuk hal dimaksud, intervensi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan menggencarkan program cek kesehatan gratis atau yang sering kita dengar CKG secara masif untuk menjaring jutaan warga agar melakukan deteksi dini sebelum terjadinya komplikasi berat seperti jantung dan stroke tadi. Untuk sasarannya pada tahun ini adalah 46% dari total penduduk Nusa Tenggara Barat yang sekitar 5.700 sekian jiwa tadi. Kemudian yang ketiga adalah estimasi penyakit menular khususnya infeksi TBC dan HIV, di mana yang jadi persoalan pada penyakit TBC itu adalah penemuan kasusnya yang sampai saat ini kita belum mencapai target yang ditetapkan karena target penemuannya adalah 90%. Sementara Nusa Tenggara Barat baru mencatat pada akhir 2025 yang lalu itu di angka 60%. Selanjutnya yang keempat yang juga menjadi perhatian pemerintah dan menjadi indikator kinerja utama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat itu adalah kesehatan ibu dan anak. Di samping itu juga hal yang memang tidak menyangkut penyakitnya langsung tetapi berkaitan dengan
bagaimana ketika masyarakat sakit itu dapat terlayani karena dijamin oleh kepesertaan jaminan kesehatan. Nah, semua ini saat ini untuk kesehatan ibu dan anak ini dipacu optimalisasi melalui kelas ibu hamil di posyandu keluarga, tentunya yang wadah kita di Nusa Tenggara Barat. Yang terkait dengan jaminan kesehatan tadi, memang ikhtiar pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah 100% universal health coverage atau UHC. Namun demikian dalam kenyataannya setiap tahun mesti saja ada terjadi ibu yang melahirkan kadang tidak aktif jalinan tadi gitu. Yang kelima adalah ini berkaitan dengan perilaku dan kebiasaan di tengah masyarakat kita adalah ketahanan kesehatan dan sanitasi lingkungan. Konteksnya yang diikhtiarkan adalah sanitasi total berbasis masyarakat yang diharapkan agar tidak melakukan buang air sembarangan. Untuk pertanyaan selanjutnya mengenai upaya preventif yang terkait dengan permasalahan kesehatan yang sedang marak untuk saat ini. Bagaimana peran, strategi, dan kontribusi Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengoptimalisasi promosi kesehatan di masyarakat? Ya, kita ketahui bahwa pemangku otoritas di bidang kesehatan provinsi tentunya adalah Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sehingga secara peran memiliki peran sentral dalam rangka sebagai regulator, kemudian koordinator dan penggerak utama dalam mengoptimalisasi promosi kesehatan atau prokes. Kita ketahui bahwa selain fungsi ini, nanti di bagian lain peran dari Dinas Kesehatan itu adalah sebagai pendamping dan evaluator. Nah, pendekatan yang dilakukan adalah hibrida, yang maksudnya apa? Memadukan teknologi digital dalam sistem layanan itu dengan mengoptimalkan kearifan lokal. Nah, Dinas Kesehatan mengarahkan paradigma masyarakat dari yang semula kuratif, berobat saat sakit maksudnya, kemudian menjadi preventif, artinya melakukan pencegahan dengan melakukan pencegahan sebelum sakit itu terjadi. Ini erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah pusat tadi, cek kesehatan gratis itu, agar ketika terdeteksi sejak dini kita bisa melakukan pencegahan untuk tidak jatuh pada kondisi sakit yang berat. Bila dilihat lebih dalam lagi bahwa peran dan strategi yang menjadi kontribusi pemerintah provinsi melalui Dinas Kesehatan itu adalah yang pertama dalam konteks promosi kesehatan tadi, sebagai penggerak itu adalah selaku regulator kebijakan. Maksudnya apa? Bahwa Dinas Kesehatan memiliki peran untuk menyusun payung hukum dan pedoman teknis promosi kesehatan di daerah, termasuk penguatan regulasi di kawasan tanpa rokok sebagai ikhtiar, termasuk di dalamnya adalah eliminasi beberapa penyakit infeksi prioritas. Itu dari perspektif selaku regulator. Dari perspektif peran sebagai fasilitator lintas sektor, Dinas Kesehatan menjembatani kerjasama antara instansi yang ada di tingkat provinsi maupun di kabupaten, misalkan antara Bapeda dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, organisasi profesi, dan tokoh agama. Dikaitkan tadi bagaimana memformulasikan peran OPD dan masyarakat maupun organisasi profesi tadi bersama-sama untuk memformulasikan bahasan terkait dengan apa yang akan dipromosikan kepada masyarakat terkait dengan kesehatan. Selain itu, sebagai penyedia sumber daya dan kapasitas, kita ketahui bahwa di Dinas Kesehatan tersedia SDM dengan kapasitas sesuai dengan bidang yang diampu dalam rangka melakukan pembinaan teknis, pelatihan kompetensi, serta mendistribusikan media edukasi tadi. Karena khususnya di tim kerja prokes itu tersedia juga berbagai media, baik dalam bentuk leaflet dan lain sebagainya, untuk melakukan edukasi terhadap petugas prokes yang ada di kabupaten, termasuk juga kader kesehatan yang ada di desa. Itu peran sebagai regulator. Sedangkan strateginya, bagaimana yang ditanyakan tadi, bahwa
Strategi optimalisasi perilaku preventif itu dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan mengadopsi strategi komprehensif yang menyasar berbagai lini kehidupan masyarakat tentunya. Karena itu ini sejalan dengan transformasi kesehatan oleh Kementerian Kesehatan. Apa saja itu? Yang pertama adalah transformasi layanan primer yang merupakan layanan di masyarakat yang kita di Nusa Tenggara Barat berbentuk posyandu keluarga. Kemudian komunikasi perubahan perilaku. Ini kita lakukan atau yang lazim kita sebut dengan singkat dengan KPP. Ini dilakukan melalui multimedia, ya. Nah, kemudian yang lebih lanjut strategi berikutnya adalah pendekatan pentahelix berbasis budaya. Kita ketahui bahwa berbagai penyakit atau berbagai kondisi angka kematian itu berbasis, salah satu faktornya itu berbasis budaya, sehingga pendekatannya juga harus merupakan pendekatan sedemikian rupa, karena unsur pada Dinas Kesehatan tentu tidak akan bisa menjangkau seluruh ini kecuali melibatkan banyak hal. Nah, kemudian strategi berikutnya yang sekarang di masa pemerintahan gubernur sekarang adalah penguatan desa berdaya dalam rangka pengentasan kemiskinan. Kita ketahui bahwa kesehatan itu adalah salah satu unsur yang dinilai ketika masyarakat atau keluarga ataupun desa dinyatakan indikator kemiskinan. Karena itu tahun ini telah diformulasikan 40 desa berdaya yang akan dilakukan ikhtiar baik dari perspektif kesehatan maupun perspektif ekonomi gitu. Kemudian strategi kontribusi nyata dari mengubah perilaku masyarakat tadi diimplementasikan melalui promosi kesehatan yang terukur oleh Dinas Kesehatan. Itu kita ketahui bahwa sudah memberikan kontribusi signifikan terhadap indikator kesehatan secara menyeluruh atau secara garis besar. Yang pertama adalah penurunan angka stunting dengan kampanye masif mengenai pemenuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan itu telah memformulasikan angka stunting itu yang pada tahun sebelumnya itu di angka 19, mudah-mudahan tidak keliru ya, karena kemudian tahun ini 13 begitu di tahun akhir tahun 2025, untuk tahun ini sampai dengan semester 1 ini berada di angka 12 tadi. Nah, itu bukti nyata saya kira peran dari promosi kesehatan. Selanjutnya terkait dengan peningkatan akses sanitasi layak oleh masyarakat atau stop buang air besar sembarangan, telah memformulasikan Provinsi Nusa Tenggara Barat itu sebagai provinsi pertama yang seluruh kabupatennya telah mendeklarasikan SDPM 5 pilar, sehingga salah satu kabupaten mendapatkan rekor muri, yaitu Kabupaten Sumbawa Barat, terkait dengan akses sanitasi layak ini. Yang berikutnya adalah pencegahan penyakit menular dan tidak menular dengan edukasi yang dilakukan dengan mekanisme kerjasama Promkes dengan program lain, itu telah memformulasikan melalui gerakan masyarakat hidup sehat di posyandu keluarga, termasuk di desa berdaya tadi. Tentu harapan kita ini juga nantinya pada penghujung 2026 ini akan memberi kontribusi yang kuat terhadap bagaimana pencegahan penyakit menular maupun tidak menular ini bisa kita capai target dan indikator. Pertanyaan selanjutnya masih terkait dengan upaya preventif, terkait dengan permasalahan kesehatan yang sedang marak di Nusa Tenggara Barat. Mengapa promosi kesehatan menjadi promosi yang penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat? Ya, kita ketahui bahwa masyarakat kita untuk bisa berperilaku hidup bersih dan sehat itu maka harus didahului oleh kecukupan pengetahuan. Nah, secara faktual promosi kesehatan ini telah menjadi program yang penting karena dilakukan intervensi sisi hulu
dalam mencegah masyarakat jatuh menjadi sakit. Nah, dengan promosi kesehatan yang adekuat, maka semula masyarakat yang belum memiliki pengetahuan tentang satu penyakit dengan diberikan edukasi yang kuat atau penyuluhan kan namanya, sehingga berubahnya dari semula tidak tahu menjadi tahu tentang itu, maka tentu akan muncul bahwa itu adalah sebuah kebutuhan untuk dilakukan, sehingga melakukan upaya pencegahan sebelum jatuh menjadi sakit. Karena ketika sudah jatuh sakit berarti kan butuh pengobatan yang mungkin secara ekonomi tidak murah begitu. Nah, sehingga ini juga relevan dengan transformasi kesehatan yang 6 pilar, terutama di pilar pertama. Sehingga melalui prokes yang fokus pada penanganan beralih dari penyembuhan kepada perilaku preventif secara mandiri tadi, sehingga ulasan penting atas itu pentingnya promosi kesehatan itu karena dia pertama memutus rantai penyakit sejak awal dari sisi hulu, kemudian menekan pembiayaan karena bisa melakukan efisiensi ketika tidak terjadi atau tidak jatuh pada kondisi sakit. Kemudian ketika ini secara masif berlaku pada masyarakat, berarti memberdayakan kemandirian masyarakat untuk mengikhtiarkan kesehatan itu, dan pada kondisi tertinggi tentu meningkatkan angka harapan hidup. Kita ketahui bahwa Nusa Tenggara Barat angka harapan hidupnya memang terus meningkat, tetapi masih lebih rendah dari angka harapan hidup nasional. Kemudian promosi kesehatan ini juga mendukung efektivitas layanan primer, artinya layanan yang dilakukan di tingkat posyandu, puskesmas pembantu atau di layanan puskesmas, sehingga tidak sedikit-sedikit harus ke rumah sakit begitu. Nah, selain itu dengan promosi kesehatan ini adalah satu ikhtiar untuk menghadapi beban ganda penyakit tadi, sehingga bisa lebih efektif dan lebih efisien. Seperti yang kita ketahui bahwa Dinas Kesehatan sendiri juga sudah aktif melakukan promosi kesehatan, baik melakukan promosi di media sosial, baik itu di YouTube maupun di Instagram. Nah, lalu bagaimana Dinas Kesehatan mengukur efektivitas promosi kesehatan melalui media sosial ini? Apakah strategi ini benar-benar berhasil mengubah perilaku masyarakat anak sadar yang sehat? Baik, untuk mengukur efektivitas dari promosi kesehatan yang menggunakan kanal digital tadi, pendekatannya adalah secara berjenjang tentunya dengan metrik digital tadi di sisi hulu hingga kepada yang paling nyata tentunya di perilaku kehidupan masyarakat kita yang telah memanfaatkan media sosialnya dengan mengambil informasi dari apa yang disajikan oleh tim Promkes. Secara umum memang kita ketahui bahwa riset promosi kesehatan berbasis media sosial itu telah menunjukkan intervensi digital tadi itu efektif meningkatkan skor untuk sisi pengetahuan, kemudian berubah menjadi sikap yang positif terhadap perilaku hidup bersih dan sehat tadi, hingga pada tatanan yang paling real itu adalah praktek kesehatan yang kita sebut sebagai psikomotorik di tengah masyarakat. Tentu untuk mengukur efektivitas media yang kita gunakan, ya pertama seberapa banyak orang yang mengikuti kanal media sosialnya Dinas Kesehatan, dalam hal ini Instagram maupun WA Group dan Facebook itu. Sehingga untuk menakarnya sesungguhnya ada 3 indikator yang kita gunakan. Yang pertama tentu adalah metrik keterlibatan tadi yang saya bilang, melihat seberapa banyak yang melakukan viewer atau yang mengikuti, kemudian yang like dan share, dan yang tidak kalah penting seberapa lama dia menonton atau durasi rata-ratanya. Karena yang lainnya juga boleh jadi bahwa konten yang kita sampaikan itu seberapa banyak orang yang memberikan reaksi dalam bentuk interaksi di kolom komentar sebagai indikator awal ketertarikan masyarakat terhadap isu yang dibahas gitu.
Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya analisis sentimen dan feedback komunitas. Boleh jadi seperti yang kita bilang tadi, perspektif kita positif, tapi seberapa positif respon dari masyarakat dalam bentuk pertanyaan atau keluhan yang masuk melalui media sosial. Yang banyak memang masuk ke kita itu melalui WhatsApp yang paling simpel gitu ya. Nah kemudian buat kita tentu kita akan lihat seberapa cepat melakukan respon balik oleh petugas kesehatan di dalam melakukan respon atas hal yang menjadi pertanyaan atau feedback tadi. Nah, yang tidak paling kalah penting tentu adakah relevansi antara konten-konten yang dipublikasikan oleh tim Promkes terhadap angka kejadian kesakitan. Misalkan kita mengatakan bahwa promosi tentang imunisasi misalkan melalui TVRI, melalui RRI. Lalu faktualnya, apakah kemudian capaian imunisasi terhadap sasaran maksud itu terjadi progres yang bermakna gitu. Itu yang mungkin paling kita butuhkan gitu di antara 3 parameter cara melihat. Lalu kalau pertanyaannya berikutnya tadi adalah strategi ya. Lalu bagaimana apakah strategi ini kita anggap bisa mengubah perilaku? Ya secara objektif media digital berhasil tentunya menjadi pemicu utama, trigger. Karena saat ini orang melakukan scroll di media massa itu kan mungkin kalau ada penelitiannya setiap hari mungkin ribuan kali begitu. Namun kemudian perubahan perilaku tidak seutuhnya mungkin melalui media sosial. Karena itu tadi kami mengatakan hibrid data di bahwa selain dari media sosial, maka tim Promkes juga ada turun ke kabupaten kota untuk melakukan penguatan terhadap petugas maupun kader. Nah, untuk menciptakan perilaku sehat yang permanen, maka keberhasilan yang dicapai ini bisa kita lihat dengan dari perspektif media sosial tadi yang meningkatkan literasi kesehatan, karena tidak sengaja pun dia membuka kalau konten itu hadir kan mesti akan lewat ingatannya gitu. Kemudian yang pasti dengan materi yang kita sajikan melalui media sosial yang ada itu diharapkan dapat menangkal mitos dan berita-berita hoax secara lebih cepat dan berimbang ketika ada penolakan misalkan di perspektif imunisasi katakan, maka adanya berita buruk itu dengan memberikan sebaliknya berita yang positif tentang pentingnya imunisasi, harapan kita itu adalah menjadi penyeimbang. Kemudian yang berikutnya memang satu sisi ada keberhasilannya, tapi satu sisi ada hal yang menjadi tantangan tentunya di dalam perubahan perilaku nyata. Karena boleh jadi di perspektif kita semua orang menggunakan gadget katakan begitu, tetapi faktanya kan tidak semua masyarakat memiliki itu, sehingga terjadi kesenjangan akses digital dalam konteks ini bagi masyarakat yang tidak menggunakan. Maka sasaran itu tidak akan bisa kita jangkau tentunya kita sebut sebagai tantangan, sehingga kenapa tadi penting untuk hadir tim Promkes secara offline tadi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kebutuhan ekosistem secara langsung tadi, karena itu ya strategi digital oleh Dinas Kesehatan itu dinilai berhasil karena dipadukan dengan transformasi layanan kesehatan primer berbasis kearifan lokal tadi. Sekali lagi bahwa digitalisasi tidak ansih secara sendiri. Terkait dengan pertanyaan yang sudah kita tadi, dengan begitu kira-kira apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya, dan bagaimana strategi Dinkes NTB untuk menghadapi tantangan tersebut? Ya, tentu setiap program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat itu menghadapi sejumlah tantangan. Yang pertama adalah tantangan multisektoral dalam mengimplementasikan program promosi kesehatan, terutama terkait dengan geografis. Kalau misalkan kita ingin yang khususnya di Pulau Sumbawa, tentu itu banyak kawasan yang secara ingin menggunakan digital sementara tidak ada jaringan internet. Di perspektif yang lain ada budaya masyarakat yang tidak sebetulnya sejalan dengan apa yang menjadi
kebutuhan kesehatan. Kemudian keterbatasan yang paling sering kita sebut itu adalah keterbatasan operasional. Sehingga untuk itu, untuk mengatasi hambatan tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat menerapkan strategi penguatan hulu ke hilir yang berbasis kolaborasi lintas sektor dan kearifan lokal tadi. Hambatan yang dimaksud kalau saya bisa urai sedikit adalah pertama, rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat terkait dengan keaktifan dalam pembangunan bidang kesehatan dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Kemudian masih mempercayai mitos-mitos dan terhadap beberapa program itu ada penolakan. Kemudian yang lainnya tentu ada ketimpangan infrastruktur yang kita bilang tadi, baik sarana prasarana maupun media edukasi yang kita gunakan. Kemudian keterbatasan yang lainnya adalah sumber daya manusia yang ada. Memang tim di Promkes itu kalau di Dinas Kesehatan paling banyak, tetapi begitu terdistribusi di pemanfaatannya itu ternyata masih kurang gitu. Kemudian kendala pada sistem administrasi dan data rutin tadi, karena ketika kita akan melakukan sesuatu tidak secara otomatis kita bisa mendapatkannya. Kemudian atas hal yang menjadi hambatan tadi, tentu kita berikhtiar untuk mengatasinya. Yang pertama, mengacu kepada kebijakan pemerintah provinsi, yaitu program Desa Berdaya. Itu adalah wadah baru buat kita mengimplementasikan sehingga sampai ke sasaran. Kemudian telah ada data indeks kesehatan desa. Kemudian berikutnya adalah kolaborasi multisektor. Yang ini di mana Dinas Kesehatan melalui tim promosi kesehatan itu sebagai leader untuk promosi kesehatan, tetapi lintas sektor lainnya akan dilibatkan. Kemudian kemitraan pentahelik yang kita bilang tadi, baik dari akademisi, salah satu contohnya saya kira saat ini kita bekerja sama dengan tim dari farmasi ya, ini adalah bagian dari pentahelik itu, termasuk juga dari organisasi masyarakat. Kemudian pendekatan berbasis kearifan lokal tadi, tentu kita ingin mendekatkan layanan itu kepada masyarakat, kita harus tahu budaya apa yang ada di lokasi lokus yang kita akan tuju. Nah, yang lainnya adalah tetap mengacu pada kebijakan pusat, yaitu transformasi pelayanan kesehatan primer tadi yang berbasis di puskesmas dan pustu, kemudian ujung tombaknya adalah kader. Terakhir adalah pendampingan kualitas data rutin. Karena apapun kemudian yang kita ikhtiarkan, dia harus terekam, tercatat, dan itu sebagai bukti pelaporan kepada pimpinan dari tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Mungkin pertanyaan selanjutnya terkait dengan peran apoteker. Ya, bagaimana peran apoteker khususnya di Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan promosi kesehatan? Nah, saya kira ini inti kemudian ya di pertanyaan ini. Kalau tadi banyak tugas kami di Dinas Kesehatan. Apoteker pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat itu memegang peran strategis yang krusial dari hulu ke hilir. Bergeser dari sekedar pengelola obat logistik atau di belakang meja gitu ya, akan berubah menjadi komunikator dan edukator aktif nantinya dalam mempromosikan perilaku sehat di masyarakat. Peran utama itu berpusat pada kampanye penggunaan obat yang aman, obat yang rasional, dan pencegahan penyalahgunaan zat kimia berbahaya lainnya. Nah, kalau ini kita rinci, bisa di tahapan perencanaan, misalnya merumuskan target Gema Cermat, gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Itu maka yang tahu cocoknya untuk topik ini kan tentu teman-teman apoteker. Maka mereka lah yang mengkonsep di tahap perencanaan. Kemudian melakukan pemetaan edukasi tema apa yang cocok berdasarkan isu yang sedang terjadi. Kemudian melakukan standarisasi media informasi, merancang materi, kemudian apakah bentuknya leaflet, pamflet, dan lain sebagainya, sehingga terhadap topik itu cocok medianya gitu kan ya. Nah, itu di tahap perencanaan.
Kemudian pada tahap pelaksanaan dalam mengeksekusinya, apoteker Dinas Kesehatan Provinsi itu mengkombinasikan strategi pemberdayaan komunitas luring maupun platform digital dengan membentuk apoteker agent of change, ya. Kemudian kampanye edukasi Dagusibu. Mudah-mudahan nih teman semua sudah familiar dengan istilah itu gitu kan ya. Kemudian edukasi alat kesehatan dan PKRT, perbekalan kesehatan rumah tangga yang aman dan berizin edar resmi. Kan banyak kita sekarang itu banyak karena bisa beli dari Shopee dan sebagainya. Siapa yang menjamin bahwa itu telah memiliki izin edar dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah kolaborasi di layanan primer dan posyandu. Artinya bahwa pada saatnya nanti teman-teman apoteker mungkin boleh jadi memberikan layanan di posyandu gitu, bahkan home-care di formula berikutnya. Karena dengan integrasi peran ini, apoteker berkontribusi nyata dalam mengubah perilaku tadi dalam perspektif obat dan sebagainya dalam rangka upaya preventif bagi masyarakat yang tadinya akan menjadi lebih bijak gitu. Oke, itu. Ya, pertanyaan selanjutnya masih terkait hal yang sama, yakni peran apoteker. Ya, apakah apoteker ikut terlibat dalam penyusunan materi promosi kesehatan serta bagaimana keterlibatan apoteker terkait promkes melalui media sosial atau promkes lainnya milik Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara? Ya, apoteker di Dinas Kesehatan memang secara tupoksi itu sangat padat sungguhnya gitu. Dan namun konteks keterlibatan yang dimaksudkan dalam promkes di sini memiliki peran yang sangat vital sebagai kurator substansi medis, kreator konten yang inovatif tentunya dalam memproduksi materi edukasi. Karena teman-teman promkes itu memang secara substansi keilmuan, tetapi tentu ketika bicara obat dan lain sebagainya maka teman-teman apoteker lah. Kemudian yang tidak kalah penting, peran itu terdistribusi atas beberapa yang kami identifikasi. Pertama, peran sebagai kurator tadi dan menjamin validitas medis. Karena kita ketahui bahwa bahasa medis itu kan kalau kita bawa ke masyarakat boleh jadi bukan tambah paham gitu kan. Nah, oleh karena itu peran dari teman apoteker itu memformulasikan apakah istilah medis ini mudah untuk dipahami. Nah, ketika sulit untuk dipahami maka akan dicarikan bahasa pengganti, bahkan mungkin bahasa ibu gitu kan ya, terhadap sasaran, menjadi penyunting istilah dalam konteks ini. Kemudian tidak kalah penting dalam perangkat sebagai kurator tadi itu teman-teman apoteker ini akan menjadi filter informasi yang hoax. Nah, kemudian yang kedua, penyusunan materi edukasi dalam kampanye baik di tingkat nasional maupun di daerah ya tentu sesuai dengan tematik yang isu yang sedang berkembang gitu. Sehingga apoteker dalam hal ini terlibat langsung dalam menyusun naskah, berarti menjadi penulis gitu kan ya, konseptual, bahkan mungkin desain grafisnya akan seperti apa. Contoh misalkan dalam tematik yang mungkin dari perspektif apoteker, kampanye tentang Dagusibu dan demam cermat, itu tentu yang paling paham itu teman-teman apoteker. Kemudian materi pencegahan penyakit kronis ini mungkin akan berkolaborasi dari perspektif penyakit yang mungkin di bidang pencegahan pengendalian penyakit, tapi dari perspektif tata kelola obatnya adalah teman-teman apoteker. Termasuklah edukasi tentang alat-alat kesehatan. Di perspektif yang ketiga, keterlibatan langsung dalam produksi media, podcast kah atau live streaming kah, bahwa teman-teman apoteker ini bisa menjadi narasumber. Kalau kebetulan hari ini tim promkes yang menjadi narasumber, maka nanti pada kesempatan berikutnya teman-teman apoteker yang harus menjadi pembicara gitu kan ya dalam konteks tadi, baik dalam bentuk podcast maupun interaktif lainnya. Kemudian
karena apoteker itu memiliki jejaring ya melalui organisasi profesinya, maka distribusi materi melalui jaringan apoteker selaku agent of change yang memiliki lini sampai di tingkat puskesmas kalau saat ini. Saya kira pesan itu tentu akan sampai di puskesmas kah, apotek swasta yang mandiri di seluruh kawasan, sehingga demikian besar sebetulnya ruang atas peran yang akan diemban oleh teman-teman apoteker di masa depan. Terkait dengan promosi kesehatan, tentunya pasti dinas kesehatan sendiri dalam menjalankan promosi kesehatan tentunya pasti bekerja sama dengan instansi lain dan pihak lain. Nah, lalu bagaimana koordinasi antara apoteker di dinas kesehatan yang bekerja sama dengan pihak puskesmas, rumah sakit, ataupun instansi lain dalam menjalankan program promosi kesehatan? Koordinasi yang dijalankan oleh apoteker di Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat itu mengadopsi konsep jaringan terpadu dari tingkat pusat kemudian sampai ke tingkat layanan terdepan, dalam hal ini di puskesmas maupun di apotek mandiri begitu. Adapun kemudian hal dimaksud disampaikan secara platform yang setara, seragam gitu, tetapi kemudian berdampak luas dan kuat gitu, karena nyata hasilnya. Di antaranya kalau misalkan tadi pertanyaannya bagaimana dengan puskesmas, maka koordinasi dengan puskesmas itu sebagai layanan tingkat pertama adalah teman-teman apoteker ini ketika turun ke kabupaten harus melakukan pembekalan terhadap apoteker yang ada di kabupaten selaku agent of change. Kemudian melakukan supervisi dan distribusi media kontak yang kita bahas sekarang, promkes itu. Lalu yang tidak kalah penting, terhadap apa yang sudah disampaikan dilakukan monitoring dan evaluasi dalam bentuk pelaporan yang berimbang balik. Kemudian untuk di rumah sakit, tentunya kalau tadi bicara tentang puskesmas, di rumah sakit itu ada promosi kesehatan rumah sakit yang kita kenal sebagai PKRS, sebagai lini depan yang memberikan penguatan edukasi kepada seluruh pengunjung rumah sakit, baik pasien maupun keluarga gitu. Kemudian di situ juga dilakukan kampanye keamanan obat kalau di tingkat rumah sakit. Nah, kalau di tingkat organisasi profesi, tentu apoteker yang ada di dinas kesehatan menjadi bagian anggota dari Ikatan Apoteker Indonesia tentunya. Tentu apa yang menjadi kebijakan di ikatan tentu akan kita ketahui bahwa ikatan itu kan biasanya pada kompetensi anggota, sehingga tentu kehubungan itu akan terbangun. Tapi dalam konteks ini melalui ikatan apoteker itu diharapkan akan memobilisasi praktisi yang swasta. Kalau yang di puskesmas atau rumah sakit itu kami punya jalur komando dan koordinasi, tetapi ketika di swasta tentu itu agak sedikit, sehingga butuh jalur ikatan. Kemudian menyelenggarakan edukasi publik berskala besar, biasanya di momen-momen ulang tahun dan lain sebagainya, termasuk ulang tahun ya. Kemudian koordinasi dengan institusi pendidikan, kita ketahui bahwa seluruh anggota yaitu berasal dari alumni yang berbeda, sehingga konteks yang koordinasi di institusi, kebetulan di Nusa Tenggara Barat ini ada beberapa selain di Undram, kemudian ada juga di Muhammadiyah, maka program pengabdian masyarakatnya itu akan terintegrasi dengan kegiatan dan program yang ada pada dinas. Kemudian pemberdayaan mahasiswa sebagai ruang untuk edukator muda dalam perspektif promkes. Mungkin itu kalau bagaimana kemudian hubungan ini terbangun. Tentu memang ketika kita bicarakan nampak kok banyak sekali, tetapi ketika kita kerjakan satu sekali dulu begitu, banyak hal yang bisa kita kerjakan dengan mengundang dan sebagainya dalam berbagai forum pertemuan.
Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat juga mempunyai tingkat pendidikan dan akses informasi yang sangat beragam. Lalu bagaimana tantangan apoteker dalam menyampaikan informasi kesehatan dan edukasi obat kepada masyarakat? Ya, tentu dalam menyampaikan informasi kesehatan dan edukasi obat, ya seperti gema cermat yang saya sampaikan tadi atau delusi tadi, itu apoteker akan menghadapi tantangan berlapis akibat kesenjangan literasi yang pertama. Kemudian budaya tadi sudah kita sentuhkan. Kemudian yang tidak kalah penting ya perangkat komunikasi itu sendiri, infrastrukturnya. Kalau di kawasan yang blank spot jelas tidak bisa kita menggunakan media tadi gitu kan ya. Nah, atas itu kalau kita jabarkan lebih lanjut tantangan utama yang dihadapi oleh para apoteker di lapangan ya pertama tantangan komunikasi dan hambatan bahasa. Boleh jadi para apoteker berasal dari Pulau Jawa yang telah banyak ya. Kemudian bertugas di satu daerah yang notabene masyarakatnya menggunakan bahasa ibu, tentu tantangan bahasa adalah hal yang itu. Sehingga tantangan bahasa ini diperkuat kemudian kondisinya kompleksitas dari jargon medis yang istilahnya sulit dipahami. Kemudian ya kendala bahasa daerah itu sendiri. Nggak mungkin kan masyarakat dipaksa menggunakan bahasa Indonesia, tapi sebaliknya kita yang harus menyesuaikan dengan bahasa ibu gitu. Itu tantangan yang pertama. Kemudian hambatan kesenjangan akses informasi digital itu sendiri. Dalam konteks ini ada polarisasi media edukasi. Menurut kita mungkin bagi pengguna gadget dan lain sebagainya itu sangat mudah, tetapi bagaimana dengan masyarakat kita? Kemudian kontennya juga sangat bervariasi sehingga ketergantungan yang lainnya menyebabkan tantangannya tersendiri. Contoh bahwa masyarakat kita di desa atau orang-orang tua kita dulu mereka sangat tergantung dengan metode konvensional. Kalau ingin mendapatkan informasi mungkin dia berkumpul di pengajian, di lain sebagainya. Tetapi dari perspektif kita, kita lebih mudah menggunakan media gitu. Sementara di sana di masyarakat yang menjadi sasaran lebih nyaman ketika metodenya adalah bersilaturahim bersama, berkumpul gitu. Kemudian yang berikutnya tantangannya adalah arus informasi yang salah atau infodemik yang berupa hoax atau misinformasi. Kita ketahui sekarang di media massa atau media sosial marak tentang hoax kesehatan. Kemudian yang tidak kalah penting kebiasaan swamedikasi yang rasanya sih sudah benar gitu, termakan iklan dan sebagainya, tetapi ternyata itu adalah sesuatu yang keliru. Misalkan tentang antibiotik yang seharusnya jumlahnya tertentu sekian hari, kemudian tidak boleh dihentikan sebelum walaupun sudah sembuh, tapi faktanya itu gitu. Tapi kebijakan sekarang kan insya Allah untuk antibiotik sudah sedemikian ketat. Tantangan berikutnya adalah tantangan psikologis dan keterbatasan waktu bagi kita. Dengan banyaknya pasien yang kita layani, kapan sempat untuk mengedukasi yang seutuhnya kepada pasien kita, itu tantangan buat kita sendiri. Ditambah lagi bahwa ketika bekerja di puskesmas atau di apotek, beban kerjanya itu nggak satu, tangannya cuma dua, tetapi banyak kan, sehingga overtasking lah atas itu. Saya kira itu, namun kemudian karena kita terlatih dengan itu, setiap tantangan akan ada jalan keluar dan inovasi. Sebelum menutup diskusi interaktif kita pada siang hari ini, mungkin ada satu pertanyaan terakhir masih terkait dengan peran apoteker. Bagaimana peluang pengembangan peran apoteker di masa depan agar lebih aktif dalam promosi kesehatan dan perubahan perilaku masyarakat menuju hidup sehat? Menurut perspektif pengembangan makro secara umum pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat itu, peluang perluasan peran apoteker di masa depan itu sangat terbuka lebar seiring kebijakan transformasi layanan kesehatan primer tadi.
karena di puskesmas sudah dimulai sejak tahun lalu. Periode sebelumnya ada namanya integrasi layanan primer. Dari perspektif promotif tadi bahwa dia berada di pilar pertama. Kemudian digitalisasi sektor kesehatan itu apoteker tidak lagi dipandang sebagai pengelola obat di belakang meja. Diharapkan bahwa dan kami memproyeksikan akan menjadi komunikator aktif nanti di garis depan dalam rangka ya merekayasa perilaku sekarang yang belum mendukung perilaku hidup PHBS tadi itu gitu. Nah, sehingga peluang emas pengembangan peran apoteker di masa depan itu di perspektif arah kebijakan promosi kesehatan di Nusa Tenggara Barat itu ada beberapa diantaranya. Yang pertama, perlu integrasi penuh dalam ekosistem posyandu keluarga yang saya bilang tadi. Karena layanan terdepan itu ada di posyandu, mari tentu mengajak teman-teman apoteker untuk mendidik itu gitu. Karena kebijakan sekarang tidak boleh memberikan obat di posyandu dan pustu, karena yang punya otoritas memberikan obat itu adalah teman-teman apoteker. Maka kalau nanti teman apoteker hadir, maka kewenangan itu boleh jadi akan berulang kembali karena ada otoritasnya. Kemudian transformasi menjadi leader di dalam kesehatan digital, ya. Kemudian penguatan peran klinis komunitas berbasis home pharmacy care. Kalau kita dengar sekarang ini layanan home care itu akan dilakukan oleh dokter, perawat atau bidan dan sebagainya. Di masa depan tentu kesempatan itu sangat terbuka bagi teman-teman apoteker. Nah, optimalisasi jaringan jurnalisme warga dan agen perubahan desa itu akan menjadi perubahan karena akan menjadi peluang karena di setiap desa, khusus desa berdaya yang saya sebut tadi itu ada pendamping desa sekurangnya 2 orang. Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah kolaborasi pengobatan tradisional berbasis kearifan lokal atau yang kita kenal dengan herbal medicine. Siapa yang menjamin bahwa semua herbal itu dikatakan berfungsi tetapi belum berbasis epidemis, begitu kan ya? Maka dengan hadirnya pemangku kewenangan yang punya kemampuan itu, maka peluang besar itu. Sehingga melalui berbagai ruang yang tadi kami sebutkan, peran apoteker di NTB ke depan itu diproyeksikan tumbuh sebagai mitra strategis promotif preventif yang sangat krusial. Dalam rangka apa? Tentu mewujudkan ketahanan kesehatan masyarakat di tingkat yang paling mikro. Kalau sudah mikronya diatasi, tentu setiap orang mendapatkan peluang itu gitu kan ya dari expertnya. Maka secara makro, secara simultan akan terfasilitasi. Mungkin gitu. Oke, terima kasih Bapak atas penjelasan yang sebetulnya sangat informatif dan edukatif bagi kita semua. Para sobat sehat dimanapun Anda berada, tadi kita sudah mendengar penjelasan terkait dengan permasalahan kesehatan yang terjadi di masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan yang terakhir adalah peran apoteker dalam melakukan promosi kesehatan. Dan semoga diskusi kita pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bapak telah berkenan hadir dalam diskusi interaktif kita pada siang hari ini. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah berkenan untuk melakukan kolaborasi bersama mahasiswa pendidikan profesi apoteker Universitas Mataram. Saya Norina Syaumi Putri sebagai host pamit undur diri dan sampai jumpa di diskusi interaktif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.